Oke. Kalau tahun lalu A1 itu ada Zoom 1 minggu sekali, biasanya hari Senin. Nah, saya rencana besok mau mulai Zoom, besok hari Senin. Dimulai jam 8 pagi. Itu bagaimana ya? Ibu-ibu apakah setuju? Karena besok kayaknya tidak ada renungan Zoom, cuma dibagikan renungan biasa di kertas gitu, nanti ibu sama anak sama orang tua kalau untuk renungan. Jadi tidak ada Zoom 1 minggu ke depan, tidak ada Zoom yang seperti biasa ya renungan. Tapi renungannya dibagikan kertas. Apakah bisa untuk besok kita Zoom dengan anak-anak? Zoom pembelajaran, jadi anak-anak sama saya kerjanya di Zoom tapi. Ya, dicoba aja, Mem. Dicoba ya. Tapi saya mohon kerjasamanya didampingi, soalnya anak-anak. Biasanya anak saya yang paling kecil kan, lari sana, lari sini, belum pegang kamera. Entar kita teriak-teriak gitu ya. Nah, ya kita coba besok ya. Kalau kedepannya bagaimana, kita pikirkan lagi. Terus, tapi tetap, kalau untuk foto, tetap kirim ke seperti biasa. Yang seperti biasa ya, kirim seperti biasa. Oh, foto, misalkan anak pegang, terus difoto kayak gitu. Nah, saya mau memberitahukan tentang nilai. Nilai ada bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4. Bintang 1 itu ada kalau ya dibilang bahasa yang paling jelek lah. Nilai yang paling buruk lah kalau istilahnya ya, kalau di SD ya. Kalau di SD kan ada nilai 10, 20, biasanya nilai merah biasanya dibilang ya, kalau di anak TK seperti itu. Nah, bintang 2 itu ya lumayan lah, anak-anak paling kurang paling tidak bintang 2 kayak gitu ya. Misalkan kerja didampingi, dipegangin, tapi dia belum bisa nulis, dia belum bisa ini. Nah, bintang 3 itu anak-anak sudah bisa mandiri lah. Tapi masih harus dibantu apply kalau menggunting. Nggak mungkin kan anak umur 3 tahun menggunting itu sendiri ya, tapi bisa didampingi. Misalkan contoh dia menulisnya bisa walaupun terlambat, mewarnainya bisa, terus taat, terus tidak rewel, mandiri, bintang 3 itu ya. Terus kalau bintang 4 itu yang paling perfect lah, nilai 100 lah kalau untuk SD. Sekiranya kalau seandainya di ini literally ya, kalau untuk harfiahnya 100 bagi 4 lah kira-kira begitu. 25 satu bintang. Jadi kalau bintangnya 4 itu kan 4 kali 25 kan 100 tuh. Nah, di istilahnya anak-anak ada bintang 4 itu paling perfect. Jadi yang BSB, berkembang sangat baik. Jadi dia menulis bisa, mandiri bisa, ini semua bisa, nggak perlu dampingi, fokusnya, titik fokusnya ya. Kalau bintang 3 BSH itu juga baik, bagus. Baik ya, soalnya kan anak umur 3 tahun. Kita kan kalau kita bukan bandingkan sih, kalau kita melihat ada perbedaan anak yang belum bisa fokus. Kalau dibilang tidak boleh coret-coret, dia kalau coret-coret dia dikurangi. Misalkan sebenarnya dia bintang 3 nih. Tapi kan dia coret-coret, misalkan menu tracing, tapi dia mewarnai. Ya tetap dikasih bintang 2 karena dia kan cuma tracing aja tapi mewarnai lagi dikasih bintang 2 karena kurang ya. Jadi anak-anak yang sesuai aturan lah kalau 3 dan 4 itu. Nah, yang paling jelek lah paling bintang 1. Tapi saya selama saya ngajar belum pernah sih ada dapat bintang 1. Paling kurang lah bintang 2 gitu. Nah, untuk yang berikutnya kalau saya mau katakan bintang 1 itu apa ya kemarinnya? Ya paling jelek kalau MB itu bintang 2 mulai berkembang ya, mulai berkembang. Kalau bintang 2 MB bisa dibilang, kalau bintang 3 BSH berkembang sesuai harapan. Kalau bintang 4 berkembang sangat baik. Nah, ibu-ibu ini saya sampaikan ya. Jadi besok anak-anak belajar sama saya gitu ya. Kita mulai sekarang, saya akan share screen tentang nilai. Ini saya cuma kasih bocoran 1 minggu saja ya, supaya ibu-ibu kenapa A1 itu fotonya harus begini ya, kenapa harus ada ini ya, ini ada penilaiannya. Kemarin saya akan share screen nilainya anak-anak selama seminggu. Oke, kita mulai di dalam ini RPP-nya anak-anak, saya tunjukkan ke ibu-ibu ya.
Nih, saya akan mulai dari sini. Sabar, ini loadingnya lama. Oke. Kita mulai kemarin dalam seminggu itu kita temanya itu tentang diri sendiri, identitas diri. Jadi anak-anak itu belajar siapa dia, alamatnya gimana. Nah, perempuan apa laki-laki, coba kemarin belum sempat diomongin ya, nanti diomongin karena masih tema diri sendiri. Dalam satu minggu itu satu tema. Jadi satu tema besarnya tentang diri sendiri itu ada 3 minggu. Dibagi dalam 4 indikator kalau tidak salah. 1 minggu 1 indikator. Jadi selama seminggu kemarin belajar tentang identitas diri. Ini ya, Ibu-ibu, ini ada nilainya. Terus yang kedepannya, anak-anak belajar identitas diri tapi tentang panca indera. Mulai hidung, mulut, telinga, dan lain sebagainya ya. Ibu bisa lihat. Jadi anak dalam seminggu depannya ini belajar tentang panca indera. Jadi ibu-ibu ya bisa kasih tahu lah kalau seandainya masih mereka bertanya atau apapun bisa dibantu untuk menjelaskannya di rumah. Nah, ini sudah ya. Kita mulai sekarang kepada penilaiannya anak-anak. Kenapa harus foto? Saya mulai dari hasil karyanya anak-anak dulu. Oke. Ada beberapa ini. Loh, di mana fotonya kemarin ya? Sabar. Salah. Sorry. Sabar ya, kemarin itu saya sudah edit di foto. Oh, berarti bukan. Sabar sebentar. Ya, ini. Kenapa foto? Ini ada penilaiannya. Ini hasil karya yang dibilang. Jadi satu tema dalam seminggu itu harus ada satu foto untuk anak-anak. Kenapa landscape supaya jelas? Soalnya nanti ini ada periksa di dinas supaya lihat itu gambar apa ya, gambarnya anak-anak ya. Ini ada BH-nya ini. Oke. Terus Charlotte. Terus ini Gadiel. Oh, ini di saya kok nggak muncul ya, Mem? Hah? Mem, di saya kok nggak muncul ya? Kok nggak muncul ya? Oh, sabar ya. Ini sudah malah di sini muncul. Sudah muncul belum? Belum, Ya, belum, share. belum muncul, Mem. Oh, sabar. Mungkin loading. Yang tadi muncul ya, Bu? Nggak muncul juga. Loh, kok? Tapi ini di sini sudah terbuka sih. New share, Mem. Itu masih yang lama yang di-share. Di new share, Mem. Udah. Oh ya, betul. Sorry sekali. Sorry ya, saya yang salah. Sorry. Betul. Ya, ini ya, sudah kelihatan. Kelihatan kalau ini. Ini? Iya, kelihatan. Oke. Jadi ini punyanya Benedicto. Ini ya, ini untuk hasil karyanya, penilaiannya anak-anak. Di bawah masih kosong karena belum mulai kan. Ini Charlotte. Nah, ini ada Gadiel. Oke. Ada ini. Terus ada Michelle. Nah, Bapak Ibu, tidak sampai situ aja, masih ada lagi. Kenapa harus ada nilainya setiap hari? Supaya bisa, ini ada. Oke, ini kita ke RPPH. Nah, ini. Bersyukur untuk kedepannya anak-anak itu hadir semua. Jadi, Ibu bisa lihat nilainya anak-anak kan di sini? Bisa ya, Bu? Nggak keluar.
Yang ini nggak keluar yang ini. Nggak keluar. Belum. Sabar ya. Kita mulai screen. Ini ini keluar apa enggak, Bu? Keluar sih. Oke. Nah, kenapa harus ada nilainya? Kemarin saya minta sesuai karena kami harus masukkan setiap hari. Kan enggak mungkin ini untuk nilainya anak-anak. Jadi ibu-ibu, kenapa kemarin saya minta fotonya jelas ini supaya penilaiannya juga ini gitu. Terus bersyukur absennya ini kan ada reward tuh. Saya belum lihat ada yang absen ya selama bulan Juli. Nanti kalau rewardnya gimana, nanti kita pikirkan gimana cara mengambil ya untuk di sekolah atau bagaimana kita lihat keadaan kondusif dulu seperti biasa. Nah, ini Hana sharing bagaimana anak-anak itu hadir, bagaimana saya nilai, kenapa harus ada batas waktunya, karena ada yang diisi. Nah, ibu-ibu masih ada lagi satu. Nah, kalau tidak salah kemarin itu ada yang namanya penilaian angka. Ini kan sudah semua. Nah, anak-anak juga dinilai. Kayak tadi tuh saya bilang, ya sesuai ini. Ini per anak. Ada nilainya seperti ini ya. Nggak muncul, Mem. Loh, kok selalu nggak muncul? Sabar sayang. Dia harus... ini gimana? Nah, ini muncul. Nah, ini punyanya anak-anak. Punyanya anak-anak, satu lembar itu atau orang. Jadi ibu-ibu bisa lihat di sini nanti. Tapi ini nilai ini saya bagikan sebenarnya enggak boleh, cuma saya kasih tahu pengaturannya supaya ibu-ibu jangan bingung. Loh, kenapa harus begini? Enggak ada pertanyaan kenapa harus begitu ya. Saya sudah jawab di sini. Terus ya untuk yang nilai semester belum saya isi karena memang belum satu semester ya. Jadi ada penilaian semester juga, dari penilaian semester ke raport. Nah, di sini saya lihat ada anak, saya belum tahu pengembangan anak itu seperti apa ya. Dari saya lihat anak yang sudah berani itu, yang sudah mandiri itu ada Charlotte ya, sudah mandiri ya. Kalau Charlotte kan sering dibawa tuh sama orang tuanya. Nah, yang kedua ada Jovian ya, Jovian. Sudah mulai bisa. Nah, ini ada Michelle. Nah, ini Gadiel dengan Benedicto. Gadiel, hai Gadiel. Saya sering memperhatikan saya. Aduh. Sering memperhatikan kalau ibadah. Tidak apa-apa ya. Kita ini apa namanya anak. Nah, ibu-ibu itu sebagian besar gambaran dari kelas A1. Dan sesuaikan kemarin saya bilang setiap bulan ada rewardnya kan. Ini sudah mau tinggal 1 minggu ya. Bulan Agustus kalau tidak salah ya. Seminggu lagi bulan Agustus. Nah, bersyukur untuk 1 bulan ini anak-anak tidak ada yang absen. Jadi rajin semua. Ini makanya nilainya bagus-bagus ya. Rajin semua. Jadi kalau pertahankan seminggu lagi rajin semua ya paling tidak dapat reward. Jadi saya minta maaf rewardnya cuma kecil-kecil aja. Itu untuk penyemangatnya anak-anak gitu. Jadi semampunya saya lah sebagai wali kelas ngasihnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ibu-ibu ya, aku Bapak Ibu. Ibu-ibu ya seperti itu. Nah, saya ingin bertanya, apakah ada kesulitan untuk mata pelajaran tambahan? Ada mewarnai, ada menari, ada bahasa Inggris, ada sempua. Kita mulai dari bahasa Inggris dulu. Kebetulan ada Mem Sarah di sini ya, ngajar bahasa Inggris ya. Silakan Ibu. Kalau bahasa Inggris bagaimana?
Hah? Kok jangan diam dong saya. Saya tidak tahu. Gini, kenapa? Nggak masalah, Mem. Nggak masalah kalau belajar sih, maksudnya juga baru pertama. Oh, nggak Jadi masalah. nggak masalah. Oke. Aman. Michelle? Aman. Aman. Oke, bahasa Inggris aman. Mem Sarah nggak usah komplain ya. Bahasa Inggris aman. Nah, kita tarik ke Mandarin. Mandarin kok semua ya. Mandarin gimana? Bisa mengikuti karena ini pertama kali Mandarin juga. Mandarin karena mamanya nggak terlalu bisa Mandarin ya nurut aja deh apa kata. Oke, Mandarin aman. Aman ya. Harus berulang kali. Menari itu, Mem. Ya, Latihnya susah. berulang kali. Oke. Mandarin. Oke, sip. Harus berulang kali. Oke, terima kasih. Nah, sekarang pelajaran Bu Wiwi, menari. Mulai dari menari. Ada kesulitan kah? Sulit, Mem. Sulitnya apa? Ya, apa terlalu panjang kayaknya durasinya ya? Ya kan? Ya Jojo bisa sih, cuman yang apa nggak terlalu mirip Iya, gitu sama agak terlalu yang panjang. diinstruksikan. Heeh. Saya boleh tahu itu berapa menit ya? Berapa menit? Aduh lupa saya. Kayaknya di bawah 1 menit. 5 menit, Sekitar 40 detik kayaknya harusnya ya. 40 detik, 45 detik kayaknya. 45 detik dengan gerakan yang berbeda apa gerakan yang sama? Maksudnya kan ada pengulangan, misalkan 3 gerakan atau 10 gerakan dalam 40 detik kayak gitu. Itu gimana? Kayaknya 4 gerakan sih. Kayaknya 4 gerakan ya. Lupa. Sekitar 3 3 atau atau 4 ya. 4. Iya, 3 atau 4 kayaknya. 3 atau 4. Itu masih Iya. merasa sulit di anak-anak kah untuk mengikuti? Ya, apa karena di awal ya nggak pernah nari gitu-gitu. Oh, oke. Nggak pernah Ini. diinstruksi nari maksudnya. Oke, ya. Itu kesulitan 3 atau 4. Saya masih mikir ya, soalnya saya belum tahu anak-anak moodnya di mana. Apakah mereka konsen? Ada anak yang bisa 3-4 gerakan 40 detik, ada yang belum tentu bisa ya. Nanti lihat ke depannya bagaimana beberapa saat ke depannya, 1 minggu, 2 Iya, minggu, atau dicoba dalam ya. sebulan ini, mungkin dibicarakan sama Bu Wiwi. Ya, nanti dicoba dibantu atau ibu-ibu sendiri langsung ke Bu Wiwi ya. Supaya dia tahu pengaturannya kayak apa. Karena saya tidak terlalu tahu kayak gimana untuk ini. Tapi nanti akan dibantu wali kelas juga gitu ya. Supaya ada kesulitan apa gitu. Nah, terus yang berikutnya, mewarnai. Gimana mewarnai? Mewarnai mudah kok kalau mewarnai. Mewarnai mudah. Oh, mudah semua. Berarti aman dong kelas A1. Nggak ada ditakutkan ini ya. Nggak ada ditakutkan. Ada yang kesulitan ini ya. Cuma Ya. kalau menari itu mamanya harus ngafalkan gerakan juga biar anaknya ngikuti. Oh, Iya. yang nari. Oke, kita akan catat nanti, kasih tahu Bu Wiwi, usulan ke depan. Itu ya. Oke, terima kasih. Jadi Bu Wiwi harus bisa gerakannya dulu, baru ngajarin ke anak-anak. Oke. Ya. Berarti ini aman semua ya, bisa mengikuti. Nah, berarti besok ibu-ibu sesuai dari buku penghubung itu, anak-anak ikut Zoom. Tapi tetap didampingi, jangan ditinggalin. Takutnya mereka nanti tidak itu. Jadi selama seminggu kita coba, seminggu 1 kali Zoom aja. Nanti akan divariasi dengan voice note, dengan ini. Nah, oh iya saya lupa tanya, bagaimana dengan Google Classroom? Kebetulan ada guru ekstra di dalamnya. Google Classroom bagaimana? Aman? Aman. Aman sih Google Classroom. Aman Google Classroom. Oke, nanti aman semua ya. Sip kalau gitu. Nah, ini mau tanya, ada pertanyaan lagi kah? Mengenai untuk uang buku, uang sekolah gimana? Jangan tertawa terus dong.
langsung menghubungi kan Mem Eli kemarin ya. Sudah bisa ya ibu-ibu semua? Oke. Berarti enggak ada lagi ini ya yang kesulitan yang lain. Udah diam semua. Saya pun bingung. Kalau misalnya besok nggak renungan, Mem, berarti langsung kelas jam 8 ya? Jam 8 aja mulainya. Jam 8 pagi. Jam 8 biar anak-anak sudah makan, sudah mandi. Saya mohon ya ibu-ibu, saya bersyukur anak-anak di A1 itu sudah mandi, sudah makan. Karena gimana ya, kalau Zoom itu kan ada yang di-record. Kalau Zoom itu ya diusahakan, pokoknya semua udah mandi, sudah makan. Kalau belum tidak, sambil makan. Kalau biasanya anak-anak itu kan kalau misalkan mandi kan pasti lebih fresh ya, gitu. Terus pakai baju seragam ya ibu-ibu ya. Jangan pakai baju rumah. Ya. Kalau kedepannya ada kesulitan apa, diomongin aja. Terus jangan sungkan untuk telepon saya kalau ada kesulitan atau apapun. Nah, yang kedua, ini yang tidak berkaitan dengan pembelajaran. Nah, semakin hari ini kan kita ini kan lagi COVID nih, PPKM juga mau berakhir besok ya kalau tidak salah ya. Nah, saya mohon kalau ada info-info yang mengenai COVID, mengenai apa yang, tapi yang benar ya ibu-ibu ya, dikasih tahu gitu ke sekolah, apalagi kalau mengenai orang tua murid atau apa yang COVID atau gimana. Karena begini, takutnya kita ada pertemuan, ada apapun, karena ada anak-anak. Saya pun kalau mau kemana-mana saya harus was-was juga karena saya ketemu anak-anak gitu ya. Gitu juga kalau ibu-ibu, kalau misalkan ada info, tapi yang benar ya ibu-ibu ya, tentang COVID, tentang apapun yang misalkan yang menurutnya berbahaya untuk lingkungan anak, mohon diinfokan. Kayak kemarin, terima kasih, untung bukan kelasnya kita gitu. Dari kelas lain ngasih tahu ada info tentang COVID, jadi saling menjaga gitu. Bukan ini untuk memberitakan, bukan untuk mempermalukan ya enggak, tapi kita saling menjaga. Karena kita harus bisa jaga diri kita sendiri juga sama orang lain. Nah, itu tentang itu aja sih ibu-ibu. Jadi kalau kedepannya ada info apa mengenai COVID, saya mohon diinfokan. Tapi yang sudah jelas ini namanya beritanya gitu. Karena anak-anak itu saya sangat takut sekali tentang rawannya kayak gitu. Nah, seperti itu aja ibu-ibu. Apakah ada yang mau ditambahkan lagi? Nanti, rewardnya nanti baru diberikan ya kalau keadaan kondusif atau seperti apa ya. Baru bisa diberi. Soalnya kalau sekarang, tapi tetap ada nanti. Saya sampaikan rewardnya apa untuk bulan ini nanti tetap tak kasih tahu. Itu aja. Ini berarti ini untuk penilaian aman ya. Jadi jangan ada lagi besok saya nunggu penilai yang lupa-lupa. Oh ya, satu lagi saya lupa, maaf sekali. Kemarin itu ada yang saya kurangi di hari Jumat ya. Kemarin Michelle ya sudah kerja ya. Yang hari Jumat itu yang tracing ibu ya. Itu benar sebenarnya, tapi cuma saya lihat keadaan begini. Saya lihat dari beberapa anak mewarnainya itu lama. Jadi saya pikirkan anak-anak kalau sudah tracing, mewarnai, tracing lagi, nah, umur anak 3 tahun itu kan bosan tuh. Saya inisiatif lah kurang. Nah, makanya kemarin itu kalau misalnya ada di buku penghubungnya, misal hari Jumat kok, ke hari Kamis kok majunya hari Jumat, karena saya lihat, oh ternyata anak-anak seumuran gitu masih belum mampu, walaupun ada yang sudah mandiri ya, kayak gitu ya. Nah, jadi saya pindahkan, tapi tetap di penilaian saya kasih. Di penilaian seperti ini nih saya tetap kasih di sini nih. Saya tetap kasih nilainya di hari Jumat. Di hari Kamis seperti itu. Tapi saya kasih hari Jumat tetap kasih nilainya gitu. Karena saya lihat anak-anak masih terlalu kecil-kecil. Jadi kalau seandainya ada misalkan yang kok Mem penghubungnya kan hari ini kok diganti, ya itu karena itu. Saya lihat juga keadaannya anak-anak supaya anak-anak bisa mengikuti dengan baik, terus mereka tidak bosanan, terus besok supaya bisa ada moodnya lagi untuk kerja tugas. Seperti itu aja sih Bu. Lainnya. Nah terakhir ini sudah saya nggak ngomong lagi, masih ada
Satu kata dua kata kah yang kesusahan? Apakah tapi aman semua kah ini? Apakah tidak ada lagi pertanyaan atau ada kesan apa begitu kan? Berarti hanya pembelajarannya Bu Wiwi ya? Pembelajarannya Bu Wiwi ya, tinggal itu ya, yang menari. Nanti dicoba disampaikan ya. Nah, untuk doa penutup, ini adalah mamanya Gadiel, Ibu Wahyu ya, silakan ya. Kalau pada ini kami bertemu lewat Zoom membahas perkembangan anak-anak kami Yesus. Terima kasih sudah menyampaikan Ibu Alet Tuhan. Bapak, Engkau tetap menyertai orang tua yang ada di tempat ini Tuhan, supaya semua mampu Tuhan dalam menghadapi pandemi COVID ini, juga anak-anak Tuhan mereka semangat. Terima kasih. Nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu-Ibu. Terakhir nanti kedepannya saya akan menelpon anak-anak, tapi saya tinggalkan gitu ya. Jadi saya menelpon anak, ada Zoom-nya anak-anak, jadi mereka interaksinya lewat online seperti tahun lalu. Tapi itu nanti ke depannya seperti itu. Jadi anak-anak yang ngomong, terserah mereka mau ngomong apa, itu cara interaksinya mereka saya tetap saya lihat, tapi saya tinggalin mereka berinteraksi dengan Charlotte, Gadiel, Michelle, Benedicto, sama Jovian. Seperti itu aja sih Ibu. Depannya. Ayo kita foto dulu siapa mau. Kita foto dulu ya. Ini aduh. 1. Ah ya, boleh lah. Yeay. Baik. 1, 2, 3. 3. Terima kasih. Terima kasih banyak. Selamat sore semua. Dadah. Besok Zoom-nya jam 8 ya. Dadah. Terima kasih. Dadah. Siapa yang dadahin? Boleh keluar. Dadah. Ya. Dadah.